Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kelompok 3 yang beranggotakan Atina Rahma, Fairuz Aifah Ramadhani, dan Putri Rezeki Muarifah dari kelas B Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif Angkatan 2020. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang titrasi permanganometri. Permanganometri merupakan metode titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat. Prinsip reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara kalium permanganat dengan bahan baku tertentu. Sisa kalium permanganat direduksi dengan asam oksalat berlebih. Kelebihan asam oksalat dititrasi kembali dengan kalium permanganat. Titrasi permanganometri digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam sesang asam dengan menggunakan kalium permanganat sebagai titran. Prosedur kerja titrasi permanganometri terdiri dari 3 tahap, yaitu pembuatan larutan standar kalium permanganat dan asam oksalat, pembakuan, dan penetapan kadar H2O2. Pembuatan larutan kalium permanganat, langkah-langkahnya: pertama, kalium permanganat dilarutkan ke dalam 1 liter air suning, kemudian dididihkan selama 15 hingga 20 menit. Setelah dididihkan, disaring dengan glass wool, ditampung dan ditutup dalam botol bersih bebas lemak. Kemudian bila terdapat endapan selama penyimpanan, larutan disaring kembali sebelum distandarisasi. Pembuatan larutan asam oksalat dengan melarutkan asam oksalat dengan air suling dalam labu ukuran 1 liter. Prosedur kedua, pembakuan dengan memasukkan asam oksalat ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan H2SO4, kemudian dipanaskan pada temperatur 80 hingga 90 derajat Celcius. Selanjutnya dititrasi menggunakan larutan kalium permanganat hingga terbentuk warna rose. Penentuan kadar H2O2 dengan memasukkan larutan H2O2 ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan H2SO4 dan dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius, baru dititrasi dengan kalium permanganat hingga terbentuk warna rose. Permanganometri adalah sebuah titrasi yang didasarkan pada reaksi kalium permanganat. Prinsip yang dipakai dalam titrasi ini berdasarkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi dapat dikatakan bahwa permanganometri juga didasarkan pada reaksi redoks. Pada umumnya, metode titrasi yang satu ini dimanfaatkan untuk menentukan kadar besi atau oksalat dalam suatu sampel. Titran yang dipakai dalam permanganometri berupa kalium permanganat. Hal tersebut dikarenakan kalium permanganat mudah didapatkan dan tidak membutuhkan indikator. Permanganometri adalah titrasi redoks yang menggunakan kalium permanganat sebagai oksidator kuat untuk titran. Dalam permanganometri tidak diperlukan indikator, karena titran bertindak sebagai indikator atau autoindikator. Kalium permanganat bukan larutan baku primer, maka larutan KMnO4 atau kalium permanganat harus distandarisasi. Standarisasi larutan kalium permanganat dapat dilakukan dengan senyawa natrium oksalat yang juga merupakan standar primer yang baik untuk permanganat dalam larutan asam. Senyawa ini mempunyai derajat kemurnian yang tinggi, stabil pada pengeringan, dan tidak mudah menguap. Kalium permanganat merupakan oksidator yang sangat kuat serta tidak membutuhkan indikator. Akan tetapi, kalium permanganat memiliki kelemahan apabila berada pada larutan HCl. Cl- dapat teroksidasi serta kestabilannya akan menjadi terbatas. Permanganat mampu memberikan warna merah muda yang sangat jelas pada suatu larutan meskipun hanya setetes. Setetes permanganat dapat memunculkan warna merah muda yang sangat jelas ketika proses titrasi berlangsung. Warna merah muda yang muncul bermanfaat sebagai petunjuk bahwa suatu larutan telah kelebihan reaksi. Selain itu, timbulnya warna merah muda menandakan bahwa titrasi telah berakhir akibat kelebihan permanganat. Sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.